warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan minggu lalu tentang special service tool. Ini adalah bagian keduanya. Setelah di bagian pertama kita membahas apa itu special service tool dan 5 contoh special service tool atau SST. Hari ini sebagai pembahasan terakhir tentang materi special service tool, kita akan membahas 6 buah alat SST ini ya. Jadi sebenarnya SST itu banyak sekali ya, jumlahnya banyak sekali. Cuma saya terangkan di 2 buah video ini ya, dan 11 contoh saja ya, karena kalau saya jelaskan nanti materinya nggak habis-habis ya, kita nggak bisa pindah ke pembahasan materi yang lain karena SST ini sangat banyak ya. Seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa SST itu jenisnya banyak, tergantung dari motor ya, tergantung dari motor. Untuk satu pabrikan motor saja bisa menghasilkan 3 jenis motor sport, bebek, sama skuter itu ya. Jadi tentunya SST-nya berbeda. Belum lagi spesifikasi yang lain, misalkan ukuran kendaraan, cc dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sangat banyak sekali. Secara umum saya jelaskan pengertian kemarin ya, dan pengenalan di awal, dan ini 11 contoh ya. Dari video 1 sampai video kedua ini ada 11 contoh SST. Nanti ketika kalian praktek, kalian akan paham sendiri yang mana SST yang dan penggunaannya seperti apa, seperti itu. Jadi jangan terpaku sama 11 ini ya, seperti itu. Baik, langsung saja masuk ke materi dengan nomor ke-6 ya, karena yang terakhir minggu lalu kita membahas sampai nomor 5. Baik, yang pertama adalah tracker pulley ya. Tracker pulley ini lebih tepatnya sebagai penahan puli ya, seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk motor-motor skuter atau matic ya. Baik, saya bacakan. Tracker pulley ini umumnya digunakan untuk menahan sirip rumah roller atau puli depan, puli belakang, mangkok kopling otomatis pada sistem penggerak CVT matic. Tracker pulley ini menahan sirip rumah roller supaya tidak ikut memutar saat mur pengunci rumah rollernya diputar ya. Nah, sama halnya juga dengan bagian mangkok kopling. Jadi ketika kalian mau melepas atau mengencangkan ya, ketika terjadi sebuah kendala ya, misalkan sebuah roller itu aus roller ya. Kalau belum paham nanti di pembelajaran mesin ada nanti, tapi yang jelas saya jelaskan. Ini roller ini membukanya, ini posisinya di dalam sebuah puli ya, di dalam sebuah puli di mana puli itu ketika diputar penguncinya itu dia ikut berputar. Maka dari itu puli supaya tidak berputar itu harus ditahan ya, menahannya dengan alat yang namanya tracker pulley seperti ini. Bentuknya seperti ini ya, tracker pulley. Baik, bisa dipahami ya. Jadi ini tugasnya menahan putaran dari puli ya, supaya pulinya tidak ikut berputar ketika kalian melakukan pekerjaan pengencangan ataupun pelonggaran ya, atau pelepasan dari mur pengunci seperti itu. Yang berikutnya adalah chain breaker removal ya, atau tracker pemotong rantai, digunakan untuk memudahkan memotong mata rantai pada bagian pembangkit motor atau rantai roda dan keteng ya. Keteng ini kamrat ya pada sebuah mesin dan kendaraan. Nah, ini gunanya untuk memotong rantai ya. Jadi kalau di rantai itu dia ada sebuah pen ya, pen yang menghubungkan
antara satu pasang rantai itu ya, kinnya itu ya, sampai terhubung menjadi panjang. Nah, itu ada pennya ya, ada pennya. Nah, pennya itu dilepas ya, supaya untuk memotong rantai itu pennya dilepas. Caranya dengan di sini. Nah, di sini ada penekannya, penekan pen itu. Jadi ketika pen ini dan ketika penekan ini menekan si pen, maka dengan mudah sebuah rantai ya akan terputus seperti itu. Akan bisa kita perpendek. Misalkan ketika kalian membeli rantai yang ukurannya besar seperti itu ya, maksudnya rantai yang ukurannya panjang. Kan setiap kendaraan atau sepeda motor itu memiliki sumbu roda ya yang berbeda ya, dan swing armnya itu berbeda. Jadi hal itu juga mempengaruhi panjang dari rantai seperti itu. Jadi ketika kalian salah membeli atau tidak ada yang spesifikasi yang sesuai dengan motor kalian, mungkin kalian bisa membeli dengan yang lebih panjang dan memotongnya dengan cara seperti ini. Walaupun dengan cara yang biasa ya, tanpa menggunakan SST, mungkin di gerinda seperti itu bisa. Cuma kalau kita menggunakan SST seperti ini atau chain breaker removal, ini bisa lebih aman ya, pekerjaan lebih aman. Selain itu juga tidak merusak bagian rantai yang lain ya, kan rantai butuh fleksibel ya, engselnya itu seperti itu. Itu adalah fungsi dari chain breaker removal. Tolong dibaca ya, dibaca pengertiannya dan penjelasan saya diulang-ulang seperti itu. Yang berikutnya ini ada valve ya, spring kompresor. Valve spring kompresor ini gunanya untuk melepaskan sebuah katup ya yang terpasang di silinder head sebuah mesin ya. Nah, di sini kan ada springnya ya. Nah, ini ada penguncinya. Nah, bagaimana supaya pengunci ini lepas? Ya caranya springnya harus ditekan ke bawah ya. Springnya ini atau koilnya itu ya, itu ditekan ke bawah ya. Baru di sini nanti longgar, baru yang di sini kukunya itu ya atau penguncinya itu bisa diangkat ke atas. Nah, ini alatnya seperti ini, perhatikan ya, alatnya seperti ini. Nah, penggunaannya seperti ini ya. Bagian yang bersentuhan dengan payung klep itu adalah bagian yang ini ya, bagian yang besar ini posisinya di penguncinya sini ya, pengunci katup seperti itu. Paham ya? Dipahami ya. Gunanya ini valve spring kompresor gunanya adalah untuk melepas katup. Penjelasan saya diulang-ulang ya supaya paham sama ini. Nah, ini bacaannya dibaca ya. Tadi saya nggak membacakan ya. Nah, ini kuku macan ini yang penguncinya. Oke. Baik, ke video berikutnya. Ini ada coil spring kompresor. Apa itu coil spring kompresor? Nah, coil spring kompresor adalah alat ya, alat yang digunakan untuk merapatkan sebuah coil ya. Ini spring itu seperti ini ya, dan coil-coil itu lilitan. Nah, jadi seperti itu. Coil spring kompresor ini biasanya digunakan pada shock breaker ya, shock breaker atau shock sepeda motor kalian yang bagian belakang itu seperti ini. Itu bisa diservis sebenarnya ya. Nah, cara melepasnya ya dengan ditarik seperti ini supaya pengunci atas ya sama bawahnya bisa dengan mudah dilepaskan ya. Caranya karena tekanan dari spring ini kita lepas dulu ya. Jadi supaya dia rapat dan tidak ada tekanan sama penahan atas dan bawahnya, maka digunakan alat yang namanya coil spring kompresor. Kompresor itu kan artinya tekanan ya, kompres itu artinya tekanan. Kalau spring itu ya seperti ini. Nah, coil spring itu ya lilitan spiral seperti ini. Baik, bisa dipahami ya cara kerjanya ya. Nah, jadi cara penggunaannya ini dikaitkan seperti ini
baru di sini ada kepala baut seperti itu ya. Nah ini seperti kepala baut. Nah ini diputar, ketika ini diputar dia akan menarik ke bagian dalam ya. Paham ya? Ini tolong dibaca ya, saya ulang lagi, dibaca penjelasan saya, diulang-ulang ya, diingat karena ini berupa video pembelajaran. Nah berikutnya ada lagi alat SST ya, yang namanya disc brake piston compressor. Disc brake piston compressor, alatnya sederhana seperti ini ya, kalian pun bisa membuatnya mungkin ya. Nah ini digunakan untuk menekan piston yang ada di kaliper sebuah rem, kaliper rem. Nah, di sini kan biasanya ada kampasnya ya. Nah ini dilepas, ini biasanya pistonnya tidak mau ke dalam. Nah kalau yang di bengkel-bengkel yang tidak memenuhi standar, biasanya cara memasukkan piston itu dengan cara dipukul ya, dikasih baut seperti itu baru dipukul. Nah itu sangat tidak direkomendasikan karena selain bisa mengakibatkan perubahan struktur komponen yang misalkan retak atau apa ya, atau sealnya di sini jepit ya, terjepit. Nah maka dari itu harus menggunakan alat ini SST, lebih baik ya, jadi lebih aman, lebih menghindari dari kerusakan komponen serta kecelakaan kerja seperti itu ya. Jadi ini penahannya ya, bagian ini adalah penahan. Nah bagian ini yang menentukan posisi naik atau tidaknya ya, posisi naik atau tidaknya atau penekannya ya. Ini penekan berupa drat ya. Nah ini penahan, ini posisinya ada di sini ya. Habis itu ini dikasih landasan ya, buat landasan ini. Nah di sini baru diputar ke kanan, jadi dia tertekan. Paham ya? Ini prinsip kerjanya seperti baut dan mur biasa ya. Berikutnya adalah klem G ya, klem. Nah ini digunakan untuk pekerjaan kerja bangku ya, misalkan kegiatan mengikir, menggergaji ataupun pengelasan ya. Ini biasanya diklemkan ya. Ini sebuah benda kerja ya, diikatkan ya atau dikunci menggunakan klem G dengan meja kerja, baru kita bisa menggergajinya atau kita bisa mengikirnya, ataupun kalau dalam pengelasan 2 buah besi ya itu dijepit dengan ini baru dilas seperti itu. Ini adalah klem G ya, prinsip kerjanya seperti ini ya, sama kayak tadi ya, prinsip kerjanya dengan menggunakan prinsip kerja ulir dari mur dan baut ya. Mungkin itu saja ya, pada intinya untuk SST adalah alat yang dirancang secara khusus ya, supaya bisa mempermudah suatu pekerjaan tanpa merusak benda kerja ya, tanpa menyebabkan kecelakaan kerja ya. Maksudnya meminimalisir kecelakaan kerja seperti itu. Dan dia penggunaannya lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat-alat yang seadanya ya, seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan penjelasan tadi tolong diulang-ulang, dibaca ya, dibaca setiap penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.